Terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini bila perlu. Tontonlah video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya mau berbicara, memberi tanggapan terhadap kabar-kabar yang lagi tren sekarang, di mana ada seorang ustadz, namanya adalah Profesor Yohanes Ignatius. Dan dulu dia adalah seorang Kristen. Jadi tepatnya saya kurang tahu entah Kristen yang Katolik ataupun yang Protestan. Yang pasti dia adalah seorang mualaf. Teman-teman semua, mengenai kabar yang sudah mungkin tidak asing lagi bagi kita, seorang Profesor Yohanes Ignatius sudah menjadi membuat geger di dunia maya mungkin dan di dunia nyata. Dia mengaku dia adalah anak seorang kardinal, dia adalah seorang ketua misionaris. Saya juga heran sih, benar nggak demikian? Untuk menyaksikannya, ayo kita lihat videonya ya. Kita ulang ya. Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Aslinya katanya agak unik. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia. Saya 4 tahun di Roma Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia karena pada tahun 2004 di Roma Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Oke, videonya cukup sampai di situ dulu ya teman-teman. Sebenarnya masih panjang videonya ini, tapi udah cukup segitu dulu ya kan. Kita langsung memberikan tanggapan. Saya rasa semua yang dikatakan ini tidak ada ruang untuk benar. Kenapa seperti itu? Pertama, kita bahas mengenai nama sekolahnya, Injil Vatican School. Jadi IVS ya gitu. Kenapa? Injil itu kan bahasa Indonesia. Kok di Roma pakai bahasa Indonesia gitu kan? Padahal Injil itu berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, yang artinya kabar baik, kabar sukacita ataupun kabar gembira, seperti itu kira-kira. Jadi harusnya lebih baik namanya EVS gitu. Kenapa? Ya nggak mungkin dong ya kan, di Roma sana, di Vatikan sana, maybe ya menggunakan bahasa Indonesia. Itu satu hal yang tidak mungkin. Dan sudah beberapa sumber saya dapat, ternyata nama sekolah ini tidak ada gitu teman-teman. Jadi dia ini termasuk seorang pembohong. Terus yang kedua,
Katanya dia adalah tamatan dari Undip, Universitas Diponegoro ya teman-teman. Dan dia lulus dari sana dengan dari namanya tadi insinyur ya. Pada tahun ya, insinyur itu terakhir kali digunakan pada tahun 1994 kalau tidak salah. Melalui ya beberapa sumber yang saya baca. Berarti di atas tahun 94 ya otomatis tidak menggunakan gelar insinyur lagi dong. Harusnya sarjana teknik gitu kan. Berarti beliau ini berbohong lagi. Terus katanya dia adalah anak dari seorang kardinal. Ini yang paling buat saya kekeh. Ya kenapa? Kardinal itu adalah seorang imam di gereja Katolik. Dia tuh kardinal tidak menikah, sama seperti frater, sama seperti bruder, sama seperti pastor, seperti uskup, bapak paus, tidak menikah. Dikatakannya tahun ini bapaknya adalah akan menjabat sebagai kardinal. Saya pun heran ketika tahu pula kardinal di bagian mana gitu, negara mana gitu kan. Ya mungkin di negara Indonesia ya kan, tapi tidak ada ya kardinal bernama seperti itu. Dan perlu digarisbawahi ya teman-teman buat kamu semua yang menonton, bahwa sebenarnya kardinal itu tidak menikah, sama sekali tidak menikah. Maka di sini tidak ada ruang untuk benar, ini benar-benar salah. Jadi untuk teman-teman jangan percaya hal-hal seperti itu ya. Terus dia bilang dia itu sekolah di Injil Vatikan 10 jurusan teologi gitu. Teologi dan sarjana teologi jurusan perbandingan agama gitu lebih tepatnya ya. Kalau kita cerna gitu lagi kan, kita bedah ini kalimat yang diucapkannya. Sarjana teologi untuk membahas tentang perbandingan agama. Padahal lucu ya, sarjana teologi. Teologi itu berasal dari dua kata, teo dan logos. Teo itu Tuhan dan logos itu adalah ilmu. Maka teologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan gitu ya, sekalipun tanda kutip bahwa Tuhan itu tidak bisa kita pelajari. Ya, pokoknya kita berusaha belajar mengenal Tuhan, mengenal bukan untuk menyamai gitu. Jadi nggak nyambung orang belajar tentang ilmu ketuhanan malah mempelajari tentang perbandingan agama. Ini satu hal yang tidak bisa dimasuk oleh akal kita. Lagi-lagi ya berbohong, gitu kan? Terus dia bilang ibu dia adalah seorang evangelis atau penginjil dan sangat aktif di gereja. Nggak mungkin ya kan? Karena bapaknya tadi seorang kardinal, ibunya evangelis. Kardinal aja nggak nikah, otomatis ibunya tidak ada. Lalu ini video tadi itu singkatnya yang saya tayangin. Dia bilang juga bahwa di sana dia mempelajari perbandingan agama dan isinya itu adalah untuk menghancurkan Islam. Perlu digarisbawahi, terkhusus ini buat teman-teman saya yang muslim, yang beragama Islam, karena kebetulan cukup banyak teman saya yang beragama Islam. Di dalam Kristen itu hukum utamanya adalah hukum kasih. Sedangkan musuhmu pun harus kamu sayangi. Ya kali kamu mau memusnahkan ataupun menghancurkan Islam. Tidak betul ini. Tapi saya rasa justru dia ini yang ingin menghancurkan Islam itu. Mungkin sebahagian akan terlena dengan video dia atau omongan dia akan terlena. Sebagian lagi tidak. Jadi video ini sebenarnya saya tujukan utamanya itu buat teman-teman saya yang muslim. Jangan percaya omongan orang-orang seperti ini. Kalau saya pribadi sih, kalau orang yang murtad dari agamanya sendiri, entah dari agama manapun, lalu masuk ke agama saya, dia berbicara tentang agama saya ataupun agama dia sebelumnya, saya tidak akan percaya. Karena udah ada setan yang kira-kira memberikan dia suntikan-suntikan gitu kan, suntikan omongan. Jadi buat teman-teman muslim jangan percaya yang seperti ini, dan juga jangan teman-teman muslim ngerasa kalau saya menyerang kalian. Tidak, justru saya memberikan informasi yang lebih tepat buat kalian. Dan buat teman-teman yang Kristen jangan jadi panas, ini sudah biasa menyerang kita, menyerang keyakinan kita. Nah ini udah makanan kita sepertinya. Oke teman-teman, ya cukup sekian dulu video saya.
Saya ucapkan terima kasih buat kamu semua yang menonton. Ya, bolehlah kalian share, bolehlah kalian bagikan kepada teman-teman kita yang lain sehingga informasi ini tersebar. Sebenarnya ini tidak dibutuhkan sih tanggapan saya, tapi saya tergerak hati saya untuk memberikan tanggapan mengenai ini, karena saya pun tidak suka ketika ada orang menjelekkan tentang ya berhubungan dengan saya gitu. Ya bagaimanapun kalau berhubungan dengan kekristenan pasti berhubungan dengan saya. Jadi saya ulangi bahwa video ini bukanlah untuk menyerang teman-teman saya, saudara-saudara saya dalam kemanusiaan umat muslim, tidak. Justru ya saya hanya mau memberikan informasi bahwa si bapak ini sebenarnya salah. Cukup sekian dulu, salam hormat.